Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pendidikan Pancasila pada bab 5 sub A. Komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, jika kalian belum subscribe, silakan like and subscribe untuk mendapatkan video dari kami selanjutnya. Bab 5. Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada bab ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Dapat berperan serta dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, kita akan menjelaskan tentang komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. 3. Tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. A. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yang mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga diibaratkan Untian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud khatulistiwa. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Namun, keadaan tersebut justru menjadi berkat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal, bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 2. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah yang luas serta sumber daya alam dan manusianya sudah sepatutnya kita bangga dan jaga secara bersama-sama. Wilayah Indonesia berada pada posisi strategis. Dengan demikian, sebagai warga negara harus mampu untuk membanggakan pengetahuan, untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian agar tidak ketinggalan dari bangsa lain dan memanfaatkan letak strategis Indonesia tersebut. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di masa sekarang hingga masa yang akan datang, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Bahwa potensi jumlah penduduk di Indonesia sangatlah besar, yang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Hasil sensus tahun 2020 juga menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif, usia di antara 15 sampai 64 tahun, lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif atau di atas 65 tahun. Dengan adanya masyarakat yang berkualitas, dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Ini gambaran bonus demografi Indonesia emas tahun 2045. Kondisi saat struktur penduduk Indonesia didominasi oleh kalangan usia produktif. Ini terjadi pada tahun antara 2020 sampai 2035. Kita bisa maju kalau kita bisa bersiap menjelang bonus demografi. Jika kualitas penduduknya bagus, lapangan kerja berkualitas, ada tabungan keluarga, program keuangan berencana, dan seterusnya, dan didahului dengan turunnya angka kelahiran dan angka kematian setelah proporsi penduduk usia angkatan kerja mulai meningkat. Namun ini bisa gagal jika tingkat kelahiran belum dapat diturunkan dan prasyarat yang bersiap tidak terpenuhi. Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan anggaran pendidikan yang cukup banyak, serta memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia. Salah satunya melalui beasiswa di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, melalui beberapa kebijakan diantaranya peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, pendidikan anak usia dini, akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui dua kebijakan tersebut, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga dan mensejahterakan rakyat dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat di masa sekarang dan masa mendatang. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk dapat mempertahankan NKRI di masa sekarang dan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini menambah wawasan dan kita dapat menjaga NKRI dengan utuh dan rakyatnya semakin sejahtera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.